Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Temanggung TV, jumpa kembali dalam program acara Jo Nang Temanggung, Ayo Berwisata ke Temanggung. Pada episode kali ini telah hadir di tengah-tengah kita Mas Yogo, Mas Yoga, sama Mas Jody ya, Mas Jody Usman dari Desa Wisata Muncar-Muncar. Dalam 1 jam ke depan, Mas Yogo dan Mas Jody ini akan memberikan informasi yang detail terkait dengan Desa Wisata Muncar-Muncar. Apa kabar Mas Yogo, Mas Jody? Luar biasa Ibu Sari, apalagi ini sudah didukung dengan kode alam yang sangat cerah ini, sehingga telah menyalurkan energi positif ke kami, jadi sangat semangat. Gimana dengan Ibu Sari sendiri? Alhamdulillah, baik-baik Mas Yogo, Mas Jody. Baik Mas Yogo, seluruh pemirsa Temanggung TV ini ingin mengenal lebih jauh tentang Desa Wisata Muncar-Muncar. Sebenarnya apa filosofi makna dari Muncar-Muncar itu dan kenapa disingkat dengan Munmon? Baik, terima kasih Ibu Sari. Jadi kata Muncar-Muncar bagi kami adalah 2 kata yang tidak bisa dipisahkan. Secara filosofi, Muncar-Muncar memiliki makna yang sangat luar biasa. Muncar sendiri adalah nama desa, tempat kami lahir, tempat kami dibesarkan, yang berarti pesona atau keindahan, yang menggambarkan keindahan alam yang ada di desa kami. Kemudian nama Muncar itu berarti kesejahteraan, kemakmuran, dan kejayaan, yang juga menggambarkan cita-cita warga kami untuk menuju kesejahteraan. Kemudian ada beberapa orang yang sering memplesetkan, Bu. Jadi nama Muncar-Muncar itu menjadi Muncat-Muncat seperti itu, Bu. Tapi bagi kami itu hal yang positif saja, karena semoga saja Muncat itu muncrat rezekinya warga Muncar sendiri, seperti itu, Bu. Nah, untuk tadi Bu Sari menyebutnya Munmon ya, Bu. Nah, itu sebenarnya bukan kesengajaan dari kami. Jadi itu muncul ketika ada salah satu pengunjung setelah selesai liburan di Muncar, kemudian dia memposting di Instagram dan menyebutkan kata Munmon. Nah, dari itu kami berpikir kayaknya keren juga nih nama Munmon, dan akhirnya kita branding dan kita informasikan ke di media sosial dan lainnya, seperti itu Bu Sari. Wah, keren sekali ya, nggak sengaja tapi mendapatkan ide dari singkatan yang luar biasa. Iya. Baik Mas Yogo, bagaimana sih kisah perjuangan dan perjalanan berdirinya ekowisata Munmon ini sendiri? Jika berbicara soal perjuangan dan lika-liku itu pasti ada ya, Bu. Jadi jika kita menengok ke belakang, proses lahirnya Muncar-Muncar itu tidak terlepas dari proses berkembangnya budidaya kopi. Jadi pada tahun 2016, teman saya sendiri, satu angkatan SMA, waktu itu dia dipercayai oleh salah satu perusahaan untuk menjadi CSR-nya, dan kemudian dia menemukan salah satu potensi yang ada di Muncar pada saat itu, yaitu tentang budidaya kopi. Pada saat itu dia sangat yakin bahwa kopi akan meningkat drastis 2-3 tahun kemudian. Jadi singkat cerita, setelah 2 tahun, yaitu pada tahun 2018, dia dan timnya itu menemukan ide atau gagasan baru, karena kemungkinan yang pertama keramah-tamahan warga Muncar, kemudian budidaya yang masih terjaga atau budaya yang masih terjaga di Muncar, dan juga pesona alam yang luar biasa, sehingga muncul kenapa kita nggak branding wisata di Muncar. Nah, semenjak itu dibentuklah Pok Darwis Muncar-Muncar. Nah, saat itu diketuai oleh yang biasanya kami sebut sebagai kepala suku ya. Nama aslinya itu Pak Herbimono. Beliau dan timnya yang berjasa, yang berjuang dari awal Muncar-Muncar hingga bisa seperti sekarang saat ini. Saya yang bernama Sofi itu, yang selaku CSR-nya Astra juga. Dia menantang saya dan teman-teman yang kaum muda ini, Dajjal, sakjane, masuk bahasa Jawa lagi, sakjane isyora survive di Muncar, karena saya adalah seorang sarjana dan beberapa teman-teman lainnya. Maka
dari itu saya diamanahi untuk menjadi ketua Karang Taruna dan juga selanjutnya menjadi ketua Pok Darwis. Semenjak itu kepengurusan Pok Darwis dan keanggotaan Pok Darwis kami ubah menjadi 90% pengurus dan anggota adalah pemuda. Jika kita berbicara siapa saja tokoh atau orang yang terlibat dalam lahirnya Moncar-Moncar hingga seperti saat ini, yang pasti yang pertama adalah warga setempat, warga Moncar sendiri, kemudian tak lupa juga dari pemerintah desa yang menjembatani kami, kemudian ada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan saya sebut nama saja Pak ya, ada saudara Sofi selaku CSR-nya salah satu perusahaan itu, dan juga tak lupa juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung yang telah membuka pintu gerbang regulasinya, seperti itu Bu. Kalau dari kota Temanggungnya sendiri sekitar 45 menit perjalanan normal. Tapi memang karena memang di pelosok, tapi percayalah bahwa Moncar-Moncar adalah hidden game-nya wisata Temanggung Bu. Jadi silahkan jika penasaran silahkan kunjungi dan kami akan menyambutnya dengan setulus hati. Waktu itu ada salah satu pengunjung yang dari ibu kota, dia sering nyasar tidak sampai ke tujuan. Akhirnya mau nggak mau dia kan harus berinteraksi dengan warga. Nah, dengan interaksi tersebut mungkin tumbuh rasa ternyata warga Moncar ramah dan mungkin ada feel yang berbeda ya Bu ya. Nah, itu mungkin keterbatasan kami yang bisa diambil dari sisi positifnya. Jadi wisatawan bisa langsung berinteraksi untuk menanyakan arah jalan mana ke Moncar-Moncar. Salah satunya itu Bu. Bagi kami Bu, pariwisata itu bukan hanya sekedar soal datang, selfie, pulang, dan lupakan. Tetapi menurut kami wisata adalah di mana tempat jejaring sosial, tempat di mana beberapa ide bertemu, tempat edukasi. Jadi bisa learning something new dan juga bisa menambah experience. Bisa langsung berbaur dengan warga masyarakat, bisa merasakan sensasi gimana rasanya setelah berwisata, dan menurut kami juga dalam ekosistem pariwisata harus menerapkan sistem yang saat ini sudah diterapkan di perusahaan manufaktur. Salah satunya itu after sales Bu, atau purna jual. Jadi setelah wisatawan selesai berwisata tidak berhenti sampai itu aja. Jadi nanti pada waktu tertentu kita harus paling tidak ya, zaman sekarang kan sudah medsos, paling tidak harus kita repost postingannya, kita tandai mereka, kemudian kita mencoba berinteraksi lagi agar tujuannya itu untuk revisitasi lagi ke tempat wisata tersebut Bu, seperti itu. Iya, jadi ini desa wisata Moncar-Moncar ini dimanage dengan profesional ya, dengan manajemen yang modern ya. Modern. Oke, Mas Yoko, konsep dan segmen seperti apa yang ditonjolkan Moncar-Moncar untuk bisa memberikan nilai dan daya tarik? Untuk konsepnya itu kami mengusung seperti yang saya katakan di awal ya Bu. Jadi kami mengusung konsepnya itu ekowisata, di mana kami tidak merubah atau bahkan merusak alam, tetapi kami menata ulang dengan gagasan dan ide-ide baru yang kekinian. Jika kita berbicara soal konsep itu tadi, kita juga menerapkan sistem gratis bagi individu yang datang ke Moncar, karena kita memang tujuan dari branding kita adalah ke arah paket wisata Bu. Jadi semua orang yang akan ke Moncar, kita tidak menarik tiket masuk, silahkan gratis, silahkan masuk, dan bahkan kemungkinan besar dapat kopi gratis jika beruntung dan jika dipinarakan oleh warga setempat, seperti itu Bu. Jadi untuk paketnya sendiri Bu, nah kami itu ada 4 objek destinasi yang menjadi daya tarik Bu, dan kami perlu jelaskan sedikit ya. Jadi posisi dusun di desa Moncar itu kayak bertahap gitu Bu. Ada yang paling bawah, kemudian ada yang di tengah, ya, yang juga itu adalah base camp kami saat ini, base camp Moncar-Moncar. Kemudian ada salah satu dusun lagi yang paling ujung
atas. Nah, yang paling bawah itu nanti daya tariknya ada jembatan gantung, jadi pengunjung bisa menikmati sensasi jembatan gantung dengan nuansa kali yang besar gitu. Kemudian di base camp kita ada jembatan sawah. Nah, kita pembangunan jembatan sawah itu juga tidak mengalihfungsikan fungsi tanah itu sendiri, fungsi sawah itu sendiri, Bu. Jadi jembatan itu dibangun dengan memanfaatkan tanggul ya, tanggul sawah itu. Nah, jadi pengunjung tetap pengunjung tetap bisa menyaksikan sambil menikmati persawahan dan juga aktivitas petani seperti itu. Jadi sinergi ya ini ya, sinergi antara pariwisata dan pertanian. Pertanian ya, seperti itu, Bu. Mau ditambahkan Mas Jody? Sudah cukup, oke. Di tengah gejolak dan dinamika FOMO market ya, Ya. Fear of missing out, bagaimana Moncar-Moncar bertahan, berbenah dan berinovasi dengan keterbatasan yang ada? Jadi untuk istilahnya itu mengikuti perkembangan zaman ya, Bu. Jadi kita tetap ikut trending, ikut kekinian yang saat ini viral di medsos. Tetapi kami juga tetap mempertahankan konsep di awal, yaitu ekowisata. Misalkan saja pada waktu itu, Jaran Kepang itu kan lagi trending-trendingnya. Nah, saat itu kami juga membuat video yang berlatarkan background wisata kami. Itu salah satunya. Kemudian saat ini kami juga sudah menggandeng influencer yang terkemuka di Temanggung. Itu namanya Gondang Kribo ya. Mungkin pemirsa juga sudah mengenalnya. Nah, itu merupakan salah satu bagian dari kita dalam mengikuti kekinian seperti itu, Bu. Oke, baik, menarik sekali ini ya, Moncar-Moncar ini di manage sedemikian rupa ya, jadi biar tidak ketinggalan dengan tempat wisata